Keberadaan para nabi itu adalah masalah bagiku karena mereka merusak setiap rencana kita. Kami tidak akan menyerah dari usaha membujuk Adam dan tidak akan mundur selangkah pun. Ya, benar. Kita harus berusaha untuk menjauhkan manusia dari melaksanakan sholat. Bukan hanya sholat, tetapi puasa dan segala kebajikan. Kita harus bisa menjauhkannya dari manusia sampai kapanpun. Ya, sampai kita berhasil menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Tidak perlu ragu, kali ini kita pasti berhasil. Ya, tapi kali ini kita akan berhadapan dengan keluarga para nabi. Apa maksudmu? Maksudku, rumah Ishak. Tapi tipu daya kita tidak ditujukan kepada para nabi dan pemimpin kita. Dasar bodoh. Aku juga tahu. Yang aku maksud adalah rumah para nabi, yaitu anak keturunan mereka. Aku tahu maksudmu. Yang aku maksud, kita harus membedakan antara Yakub kecil dengan saudara kandungnya Esau. Lihat saja bagaimana cara membidik sasaran. Tidak ada yang mampu melebihi kemampuanmu. Saudaraku, kamu akan menjadi petarung yang handal. Aku yakin itu. Aku yakin kali ini kamu tidak akan mendebatku. Kamu tidak akan mampu melakukan apa yang akan kuperbuat. Jadi sebenarnya di mana kekuatanmu dalam hal perburuan? Semoga kamu bisa membunuh singa itu. Aku tidak yakin. Iya. Pasti dia tidak bisa melakukannya. Iya. Akan kubunuh singa itu. Akan kuajarkan bagaimana cara membunuh binatang buas. Lihatlah itu. Rasakan tombak ini. Mulai hari ini, kamulah pemimpin kami dalam perburuan. Sampai jumpa. Pemuda yang mulia, ternyata kamu sudah besar, Yakub. Ya, setiap kabilah dan juga para pemimpin suku yang singgah di negeri ini mencintaimu. Bagaimana tidak? Dia termasuk para nabi. Sampai kapan kamu akan membiarkan Yakub dicintai oleh segenap manusia? Kau adalah pemburu terhebat yang mampu memangsa apa saja. Buktikan itu. Bukankah dia itu diwarisi kenabian oleh orang tuanya? Iya, kamu harus bisa membinasakan Yakub. Apakah saya telah membuatmu marah, tuanku? Pergilah dari hadapanku. Ya Tuhan, jangan kau pisahkan keduanya.
Perjalanan kita masih sangat panjang. Dan kami tidak akan meninggalkannya kecuali setelah Yakub dibunuh oleh saudara kandung. Benar, Yakub harus dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri. Bila itu terjadi, kita akan merasa puas. Benar, Yakub harus dibunuh. Bagaimana kalau sudah tewas? Tuanku, yang terpenting adalah kita sudah semakin mendekat pada setiap maksud dan tujuan kita, Tuan. Kita harus menghabisi para nabi agar seluruh manusia hidup tanpa agama dan iman. Bukan begitu, tuanku? Karena selama mereka beriman, kita yang susah. Sudah berkali-kali kita sukses menjadikan manusia membunuh anak keturunannya sendiri. Dan mereka hidup dalam kekufuran. Iya, karena kalau manusia hidup dalam kekufuran, kita akan selalu senang dan merasa menang. Benar, dan kita berhasil menggoda umat manusia. Ya. Aku sangat cemas dengan sepak terjang Isu dan Yakub alaihissalam. Tidak usah khawatir dalam menghadapi masalah seperti ini. Aku khawatir Isu akan membunuh saudara kandungnya Yakub alaihissalam karena dia tidak menyukainya. Apa katamu? Ya, tapi apakah aku harus mengabarkan hal ini kepada Nyonya? Jangan sampai kau kabarkan ini kepada Nyonya. Selamat jalan, Nyonya. Semoga keselamatan selalu menyertaimu. Dengan kepergianmu, kami merasa kehilangan orang yang paling dicintai manusia. Apakah kamu tahu kemana Nabi Yakub alaihissalam pergi? Beliau sedang dalam perjalanan menuju kawasan Sudan yang termasuk wilayah Irak. Ayahnya, Ishak alaihissalam, telah memanggilnya dan menasehatinya untuk menikah dengan salah satu anak bibinya dan berkata padanya, "Sesungguhnya aku tidak berharap darimu sebuah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan saudaramu dan keturunan yang lebih baik dari keturunannya dan anak-anaknya. Semoga Allah menjagamu dengan penjagaannya." Nabi Yakub pergi meninggalkan tanah Kan'an, yaitu sebuah kawasan di Asia Barat, Palestina. Dan Yakub alaihissalam pergi menuju ke kediaman pamannya untuk menikahi anak perempuannya yang paling tua. Kemudian menikahi yang paling kecil, Rahel, dan mendapatkan keturunan dari keduanya. Kambing-kambing semakin banyak dan terus berkembang biak dengan keberkahan Nabi Yakub semenjak beliau datang ke negeri ini. Beliau itu pamannya yang akan melihat istri anaknya. Dia tampak bahagia sekali setelah membagikan harta kekayaannya. Beliau datang dengan membawa keberkahan dalam segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Yakub agar kembali ke keluarganya setelah memancarkan cahaya ke dalam hati saudara kandungnya Isu yang tercinta. Dan Yakub kembali ke keluarganya dengan perasaan sangat bahagia. Apakah Nabi yang mulia ini akan meninggalkan kita juga? Iya, Nabi Yakub akan kembali ke tanah kelahirannya dan kepada keluarganya yang dicintainya. Sungguh ini sebuah kerugian yang besar karena telah ditinggalkan seorang nabi yang dicintai semua orang. Jangan takut dengan kekasaran saudaranya, Isu. Aku mendengar bahwa saudaranya itu telah menyesali perbuatannya dan memanjatkan doa kepada Allah untuk mengampuninya. Dan berharap agar Yakub kembali kepada saudaranya. Maha suci Allah yang maha pengampun segala dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rizki kepada Nabi Yakub alaihissalam dari kedua belas anaknya, yaitu Asbat,
dan mewariskan sifat-sifat kenabian kepada anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam, yang diberikan ketampanan rupa yang tiada duanya dan belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Sementara Yakub alaihissalam sangat mencintainya sekaligus sangat mengkhawatirkannya. Muhammad